Kita tahu di dalam Quran maupun hadis, siapa saja yang menghancurkan masjid, rumah Allah, berarti sudah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Allahu Gitu. Akbar. Pun saya pernah, Mas Edi, kita ditawari oleh sekelompok orang. Mereka datang ke masjid. Dan udah salah 100 juta, siap nih kita. Gitu. 100 juta. Buat ketua DKM apa buat siapa? Ketua DKM sukses. Masya Allah, 100 juta banyak itu di channel kayak betul. Sampai ada yang nawarin 300 juta. Saya bilang, Masya Allah. ini masjid, ini rumah umat, kan gitu. Nggak bisa diperjualbelikan, kan gitu. Ini harus kita perjuangkan. Kan di belakangnya PT KAI, kan gitu. Jadi dana dari wallahualam. Ini artinya kan ada sesuatu yang nggak beres. Iya. Kalau mereka yakin benar, yakin lurus, ngapain pakai nyuap-nyuap 300 juta segala? Kita punya dokumen, Kang. Di hadapan pejabat publik yang punya legalitas negara, kan gitu, yang berhak untuk melegalisasi pertanahan, kan gitu. Nah, kita persiapkan ini. Nah, gitu. Tapi kereta api PT KAI waktu itu tidak memperlihatkan satu lembar pun. Ustadz, Ya, siap. ini gimana nih teman kita nih bilang ini sudah sebuah penghinaan. Masjid gede, cagar budaya di depan dihancurkan, dibikin bangunan Indomaret, kemudian pindah ke belakang kasih masjid kecil-kecilan aja. Ya. Tunggu sebentar ya, antum ada hubungan emosional nggak sama masjid itu? Misalnya jadi imam di situ, aktif di situ atau apa gitu? Saya itu nazir wakaf, nazir daripada Cihampelas 1/9. Oke. Dan saya juga ketua DKM di Masjid Jami Nurul Ikhlas. Sebelum dihancurkan? Sebelum dihancurkan. Dan sampai sekarang pun tidak dihapuskan. Tetap saja dalam pengurusan kita tetap sebagai ketua DKM, walaupun masjid sudah tidak ada. Nah, gitu. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan. Jadi ini yang menurut kawan-kawan kita dari para lawyer, para pengacara, bahwa yang punya legal standing untuk memperjuangkan tanah Cihampelas itu, secara pribadi saya. Dan pada umumnya umat Islam, kan kita semua umat Islam punya hak dan kewajiban untuk membela, kan gitu. Apalagi kita tahu di dalam Quran maupun hadis, siapa saja yang menghancurkan masjid, rumah Allah, berarti sudah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Gitu. Berani betul ya? Kan gitu. Nah, dan tentu ini pun saya pernah, Mas Edi, kita ditawari oleh sekelompok orang. Mereka datang ke masjid. Dan udah salah 100 juta, siap nih kita. Gitu. 100 juta. Buat ketua DKM apa buat siapa? DKM sukses. Masya Allah, 100 juta banyak itu di channel kayak betul. Sampai ada yang nawarin 300 juta. Saya bilang, Masya Allah. ini masjid, ini rumah umat, kan gitu. Nggak bisa diperjualbelikan, kan gitu. Ini harus kita perjuangkan, kan gitu. Nggak bisa dibeli dengan begitu. Mereka minta apa dengan tawar 300 juta? Ustadz disuruh ngapain? Ya saya keluar. Suruh? Diserahkan. Semua dokumen yang kita miliki diserahkan kepada mereka. Kemudian mereka ambil. Ya di belakangnya PT KAI. Kan gitu. Jadi dana dari wallahualam. Kita nggak bisa menuduh. Tapi saudara sekalian, ini benar sekali. Kalau judul sampai suap menyuap 100 juta, 300 juta, berarti mereka tanda kutip kalap menurut saya ya. Karena Ustadz kita satu ini dianggap susah digoyang. Nah, kalau dapat 100 300 kan lumayan kan. Siapa yang mau kasih duit kan? Apalagi pensiunan tentara, mana mungkin kan? Mungkin kan? Sorry, kita pakai terus. Nah, tapi artinya nanti saya bicara dengan Kang Didin yang paham soal hukum, insya Allah sebentar lagi. Tapi ini artinya kan ada sesuatu yang nggak beres. Kalau mereka yakin benar, yakin lurus, ngapain pakai nyuap-nyuap 300 juta segala? Kita punya dokumen, Kang. Kan gitu. Dan kita pernah dimediasi tanggal 1 Maret 2018. Nah, dimediasi oleh BPN, dari pihak PT KAI datang, kita pun hadir, pemberi
Wakaf juga hadir, mewakifnya dari Polda datang, Polda Jabar, kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga datang, kemudian dari kantor wilayah BPN Jawa Barat juga datang, hadir semua, kita punya fotonya, nanti Mas Edi bisa upload di situ. Silakan kata BPN mana dokumen-dokumen masing-masing. Nah, kita siapkan setumpuk dokumen. Ini baru sebagian kecil saja kan. Gitu. Kita masih ada di mobil masih ada. Gitu. Kereta api tidak pernah memperlihatkan satu lembar pun. Wah, menarik ini. Gitu. Menarik. Karena ini di hadapan pejabat publik yang punya legalitas negara kan gitu, yang berhak untuk melegalisasi pertanahan kan gitu. Nah, kita persiapkan ini. Nah, gitu. Tapi kereta api KTKI waktu itu tidak memperlihatkan satu lembar pun. Bahkan mereka bilang begini, bagaimanapun kami akan melakukan penertiban. Gitu, terhadap dalihnya penertiban kan gitu. Kita punya beberapa dokumen bahwa di situ, mohon maaf saya mudah-mudahan tidak ketinggalan, ada insya Allah ada. Jadi di dalam itu bahwa mereka tidak punya AJB, mereka berasal AJB 232 itu sudah itu hilang. Beli dari siapa ke siapa tuh? AJB kan akte jual beli kan? Akte jual beli. Padahal itu bukan akte jual beli, tapi sebetulnya itu adalah surat jual beli saja. Surat jual beli, tapi nggak tahu apa. Kalau mungkin sekarang istilahnya PPJB ya, yaitu perjanjian jual beli saja kan gitu. Dasarnya itu. Karena kemana-mana kereta api terhadap Cihampelas itu adalah AJB gitu. Kemana-mana gitu. Terus kita kaji, nggak ada kan gitu. Bahkan mereka mengatakan dari pihak kereta sendiri bahwa mereka hilang. Kan gitu, AJB mereka hilang, kan gitu, seperti itu. Sekarang ke depan ini seperti tadi dari pihak penasihat hukum dan sejumlah tokoh masyarakat ada optimisme. Insya Allah. Petugas pemerintah pejabat yang baru akan bertindak sebagaimana seharusnya sesuai peraturan perundangan. Cuman tadi disebutkan bahwa ada pertemuan lintas sektoral tadi sampai BPN segala macam ya, tentara itu. Kalau memang kondisi seperti itu kan harusnya sudah clear waktu itu. Kok masih berlarut dan akhirnya bahkan dirubuhkan berdiri bangun Indomaret itu? Betul, kita sudah laporkan tanggal 26 Oktober ketika kita kepada wali kota. Siapa yang waktu itu wali kotanya? Waktu itu Mang Oded waktu itu. Mang Yanda sebagai wakilnya. Tahun berapa itu? Tahun 2021. Udah bukan Emil ya? Jadi waktu itu wali kotanya Mang Oded, masih Mang Oded. Kemudian di situ kepada Distaru juga, kepada Kadispudpar, kemudian ke Satpol PP, bagian hukum, bagian semua lah kan gitu yang termasuk ke Kapolresnya juga kita sampaikan gitu. Tapi tidak ada kan gitu tindakan yang signifikan. Tapi alhamdulillah dari Dispudpar mengeluarkan surat kan gitu. Surat itulah yang menyatakan bahwa itu adalah tindakan pidana seperti tadi Ibu Melani sampaikan. Kan gitu. Jadi sudah jelas itu perbuatan pidana menghancurkan bangunan cagar budaya. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan sanksi atas perbuatan pidana itu. Kan gitu. Ke depan apa yang mau dilakukan sebagai DKM nih? Ya kita masih mimpin sholat di situ nggak? Nggak bisa, sama dari itu. Kan jadi Indomaret. Kan di belakang ada masjidnya. Nah sekarang itu, inilah yang ketua DKM bukan saya lagi di situ. Jadi sekarang masjidnya di sana namanya Darussalam. Tadi kita ke sana udah bikin siaran warnanya hijau. Hijau ya bener-bener di belakang dan memang nggak gitu gede, memang ada menaranya. Namanya Darussalam. Sementara masjid yang dihancurkan itu namanya Nurul Ikhlas. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya? Iya betul. Tapi sholat doang boleh dong, masa nggak boleh? Ya boleh. Sebelum sebagai penutup dulu waktu masih DKM di situ ada kegiatan nggak selain tempat sholat aja, ada pengajian nggak apa segala macam? Sampai terakhir ketika masjid sudah dirusak, dirobohkan, foto-foto nanti bisa lihat juga ada. Itu sudah dirontolkan semua, itu masih ada sholat Jumat. Sholat Jumat kan gitu. Kalau kajian malam apa gitu? Setiap sore hari Jumat. Jumat biasanya kan kita Jumat itu kan ada tamu yang ingin ketemu, ada orang ingin minta bantuan, kita bantu. Ada yang advokasi hukum juga kita, karena di situ ada tim advokasi peduli umat. Bagus sekali. Jadi saudara sekalian, Masjid Nurul Ikhlas ini nggak cuma buat sholat, tapi selain kajian juga ada bantuan hukum ya. Termasuk orang yang perlu bantuan sosial juga. Kalau Anda waktu itu sempat mampir barangkali nggak punya ongkos pulang bisa mampir ke sana sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Oke, kita berharap seperti harapan
para senior tadi, tokoh masyarakat dan juga penasihat hukum, mudah-mudahan kali ini pejabatnya bisa bertindak dengan amanah ya. Amin. Thank you banyak, Ustadz. Makasih banyak.